majlis yang penuh berkah dalam acara mendoakan saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, dan mudah-mudahan insyaallah mereka dalam keadaan baik di kemudahan surga. Kita yang akan menyusul mereka mudah-mudahan insyaallah bisa menjadikan kehidupan di atas dunia ini dalam taat kepada Allah, sehingga ketika meninggalkan dunia ini masuk alam berikutnya kita berbahagia karena mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun yang hidup di atas dunia ini kecuali meyakini dia akan mati. Tapi kadang-kadang keyakinan mati tadi itu tidak membuat kita takut. Bahkan kita ini lupa. Penyakit lupa inilah yang membuat manusia tadi itu berani bermaksiat kepada Allah. Karena itu, untuk menjadi manusia tidak lupa ya akhwani, ingatlah selalu bahwa Anda sebentar lagi akan mati. Nabi bersabda, "Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat wa mufarriqil jama'at." Anda yang menikmati rumah yang mentereng, sebentar lagi Anda tinggalkan rumah dan Anda akan tinggal di kuburan yang sempit. Anda yang menikmati bersanding dengan istri yang cantik dan anak-anak yang lucu, sebentar lagi mereka akan meninggalkan Anda sendiri dan Anda akan diganti berkumpul dan bergumul dengan cacing-cacing tanah. Anda yang naik kendaraan yang mewah, sebentar lagi Anda akan naik di kendaraan. Anda yang bangga dengan pakaian kehormatan, sebentar lagi Anda akan berpakaian kafan. Karena itu ya ikhwani, jangan Anda melupakan kematian supaya Anda tidak terlena hidup di atas dunia ini. Karena sesungguhnya Allah ciptakan kehidupan di atas dunia ini adalah untuk kita ibadah kepadanya dan taat kepada Allah. Apa hasibtum annama khalaqnakum 'abada wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kamu kira bahwa kamu tidak aku ciptakan kalian semuanya dalam keadaan sia-sia, hanya hidup bagaikan seekor binatang yang jika lapar makan, yang jika haus minum, yang jika ngantuk tidur, yang jika birahi mendatangi betinanya, dan tidak ada tugas manusia untuk ibadah kepada Allah, dan kamu tidak akan kembali kepada Allah untuk bertanggung jawab atas kehidupan di atas dunia ini. Allah tidak main-main ya ikhwani. Allah ciptakan kita semuanya dengan akal yang sempurna, tubuh yang sempurna, mempunyai tugas. Gunakan itu semuanya untuk taat kepada Allah. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, hati dan pikiran, semuanya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang pandai adalah manusia jika dia tadi itu memanfaatkan kehidupan di atas dunia ini adalah untuk akhiratnya. Karena siapa yang terlena hidup di atas dunia ini lupa dengan akhirat, maka dia akan masuk ke alam berikutnya dalam keadaan tersiksa, dalam keadaan susah. Ya ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadikanlah tujuan hidup ini adalah untuk mendapatkan kebaikan akhirat. Dunia silakan Anda cari, tapi untuk membantu Anda beruntung ada di akhirat. Karena sesungguhnya dunia ini adalah ibarat permainan dan gurauan, la'ibun wa lahun. Kalau anak kecil main monopoli, dia merasa duitnya banyak, tapi ternyata setelah dia mengerti, dia akan memahami duit itu nggak laku. Dia merasa telah membeli stasiun, membeli pulau, membeli hotel,
membeli macam-macam, tapi setelah dia berakal, dia akan paham, dia akan sadar bahwa itu adalah hanya permainan dan itu adalah gambar. Begitulah kehidupan di atas dunia. Anda punya berhektar-hektar sawah, Anda punya bermiliar uang, tapi ternyata tidak laku setelah Anda mati. Itu semuanya tanah tidak menjadi milik Anda, akan berubah hak miliknya kepada orang lain. Bahkan kadang-kadang orang yang tidak Anda senangi. Anda cinta dengan istri, Anda bangunkan rumah bagaikan istana, Anda meninggal istri masih cantik, kadang-kadang musuh Anda yang kawin dengan istri Anda. Karena itu jangan kita terlena hidup di atas dunia. Disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Jangan merupakan, melalaikan Anda kesibukan harta Anda, mengurusi anak-anak Anda daripada zikrullah, daripada salat, daripada Al-Quran, daripada zikir kepada Allah, daripada ketaat kepada Allah. Kalau ternyata itu terjadi pada diri kamu, maka ketahuilah bahwa mereka adalah golongan orang yang rugi akhirat, artinya masuk neraka Allah dan tidak masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani yang rahmatullah Allah ta'ala, dikatakan an-nasu niyam wa idza matu intabahu. Manusia itu hidupnya di atas dunia ini seperti tidur. Yang dialami itu semuanya mimpi semuanya. Mimpi itu bisa orang itu mimpi tinggal di istana, mimpi jadi raja, mimpi jadi jenderal, mimpi punya kekayaan yang banyak, tapi bangun baru kelihatan hakikatnya. Ternyata aku orang biasa. Ternyata rumahku tinggal di sana, tapi aku derita. Dia akan sadar. Begitulah juga kehidupan di atas dunia. Kalau udah mati, ternyata aku tinggal di dalam tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Muka tanah, belakang tanah, atas tanah, belakang bawah tanah. Ternyata dimiliki orang lain hartaku. Aku tak punya apa-apa. Kama bada'na awwal khalqin nu'idu. Ente lahir tak bawa duit, ente lahir tak bawa sertifikat, ente lahir tak bawa BPKB, ente lahir begitu juga akan kembali ke akhirat tak bawa apa-apa. Saudara, akan dikembalikan seperti semula. Bahkan kita akan dikembalikan seperti awal kita sebelum diciptakan oleh Allah, itu ke tanah. Sebagaimana Allah ciptakan manusia dari tanah, akan dikembalikan menjadi tanah. Kalau kita piara kambing, kita bisa menikmati dagingnya, saudara. Orang-orang terhormat bisa menikmati dagingnya kambing, dagingnya sapi, dagingnya unta. Ketahuilah, yang Anda sayangi tubuh Anda bukan menjadi makanan orang terhormat, tetapi menjadi makanan cacing tanah yang hina. Anda biayai berjuta-juta badan Anda biayai mungkin beratus-ratus juta tubuh Anda dengan gizinya, dengan pakaiannya yang mahal, dengan itu dan ini, ternyata akan menjadi makanan cacing tanah yang hina, saudara. Ba'da tasyahhi wa akli thayyibati ghadan yakulhum ad-dulu fit turbi wa fil darini. Ternyata setelah makan makanan yang nikmat, tubuh kita sehat, akan menjadi makan makanan cacing tanah di dalam kuburan nantinya. Anak kita sendiri akan jijik melihat kita, ya ikhwan. Nah, kita dielulukan, kita dipeluk kalau kita ketemu dengan anak kita, istri kita. Tapi kalau sudah jadi mayit dan sudah busuk bau kita, mereka akan menghindar dari kita karena Anda dianggap mengakibatkan penyakit dunia. Karena itu ya ikhwani, tubuh yang ada pada diri kita ini ibarat wadah. Isinya yang penting itu ruh Anda. Ruh Anda. Ini tubuh ini bisa menjadi baik karena ruh, saudara. Bisa menjadi bergerak karena ruh. Kalau ruh ini lepas dari tubuh kita, 24 jam sudah busuk baunya tubuh kita ini. Kita ini karena ruh, nilai hidupnya kita karena ruh.
Karena itu manusia yang berakal, dia akan perhatian dengan rohnya. Bukan dia hanya perhatian dengan jasadnya. Jasad ini wadahnya, isinya yang penting itu rohnya. Dan roh itu yang kembali kepada Rabbul Alamin. Roh itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Casingnya masuk ke dalam tanah ya ikhwan. Masuk ke dalam gudang, nggak berharga. Kardusnya masuk dalam gudang ya ikhwan. Nah, karena itu jangan kita terlena hanya badan kita. Jika diri kita sakit ya ikhwan, kita bawa ke dokter, kita biayai, kita beli vitamin. Tapi hati kita sakit, kita tidak pernah minta nasihat. Hati kita sakit, jiwa kita sakit, tidak pernah kita obati. Padahal kalau roh sakit, mati akan semakin sakit ada di kubur, semakin sakit ada di akhirat. Kalau jasad sakit, mati penyakitnya juga sudah. Karena itu awas, hati-hati. Hati manusia ini bisa sehat dan bisa sakit. Sebagaimana badan bisa sehat bisa sakit. Allah sifatkan orang munafik fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Sebagaimana jasad manusia, ada mata manusia yang hidup, ada yang melihat, ada yang buta, maka hati juga demikian, bisa buta dan bisa melihat. Saudara, innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Mata hatinya buta sehingga gak bisa melihat yang hak, gak bisa melihat yang hak, gak bisa baca Quran dengan istiqamah, gak bisa memandang wajahnya orang-orang yang soleh. Tapi kalau duit dari jauh paham sih ya kawan. Kalau perempuan yang cantik dari jauh bisa kelihatan hatta di bawah belakang tabir ya kawan. Karena itu awas, hati-hati dengan buta hati. Jadikan mata hati ini bisa melihat, maka segala yang gaib akan tembus dengan mata hati. Maka dabal fuladu. Karena itu ayo kita sadari, hidup di atas dunia ini adalah bukan untuk kemakmuran dunia, tapi hidup di atas dunia adalah sebagai ladang untuk keberhasilan akhirat, keberuntungan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membuka segala yang menutup hati kita, memberikan kesadaran kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa diberi panjang umur, sehat walafiat, lahir batin, dan diberi kekuatan untuk mengisi sisa umur kita dalam taat kepada Allah. Dan jika Allah mentakdir Allah mengakhiri umur kita, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan natiqin bisyahadah, bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir umurnya. Dan mudah-mudahan insyaallah setelah meninggal dunia, kuburannya akan dijadikan kuburan surga, anak-anaknya dijadikan anak-anak yang salihin insyaallah, yang peduli dengan orang tuanya, yang peduli dengan keluarganya, dan insyaallah kita menjadi orang yang berbahagia dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.